Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan tentang wakaf dan umroh. Tapi sebelum masuk ke presentasi, persilakan kami memperkenalkan diri. Saya Fadil Ahmad Ardianto. Nama saya Muhammad Davina Friliansyah. Nama saya Muhammad Egi Arif Firdaus. Nama saya Nang Permadi. Saya Satria gitu. Oke, kita menuju ke bagian pertama. Sini ada pengertian wakaf dan umroh. Pengertian wakaf. Menurut bahasa adalah menahan, sedangkan pengertian wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk umum dengan tidak mengurangi nilai harta tersebut untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta wakaf tersebut juga boleh dimanfaatkan dengan syarat tidak mengalami perubahan. Selain itu, wakaf juga berarti perbuatan hukum seseorang ataupun sekelompok orang yang telah memisahkan sebagian harta miliknya serta melembagakannya untuk selama-lamanya dengan tujuan untuk kepentingan ibadah ataupun kepentingan umum lain menurut ajaran syariat Islam. Dalil wakaf dalam Al-Quran diantaranya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92, yakni sebagai berikut. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Selain dalil dalam Al-Quran, dalil lainnya tentang wakaf yakni dalam sebuah riwayat yang artinya, Nabi bersabda, bagus sekali, itu ada investasi yang menguntungkan di akhirat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya, pengertian umroh. Pengertian umroh adalah ziarah ke Baitullah dengan tawaf atau mengelilingi Ka'bah 7 kali, syai berlari kecil di antara dua bukit, Syafa dan Marwah, hingga diakhiri dengan mencukur gundul ataupun menaikkan rambut kepala. Dalil umroh tercantum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Artinya, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ada juga di mana Rasulullah SAW yang nyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Baihaqi dari Aisyah, dia berkata, pernah aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kaum wanita wajib melakukan perjuangan? Ya, jawab Rasul, perjuangan tanpa perang yaitu melakukan haji dan umroh. Selanjutnya, yang kedua ada dalil, syarat, serta rukun wakaf dan umroh. Next. Yang pertama ada wakaf. Syarat wakaf yaitu yang pertama ada diwakafkan untuk selama-lamanya, yang berarti tidak terbatas waktu tertentu, disebut takbid. Yang kedua, tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, saya mewakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha saya yang akan datang. Yang ketiga, jelas mauquf alaihnya, atau orang yang diberi wakaf, dan bisa memiliki barang yang diwakafkan atau mauquf itu. Yang kedua, ada rukun wakaf. Rukun wakaf terdiri dari orang yang berwakaf, yang disebut al-wakif, benda yang diwakafkan yang disebut al-mauquf, orang yang menerima manfaat wakaf yang disebut al-mauquf alaihi, dan yang terakhir, lafaz atau ikrar wakaf yang disebut sigah. Dan yang ketiga, ada dalil wakaf. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 92 sebagai berikut. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan atau harta sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, pasti sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang kedua, dalilnya terdapat pada firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77 sebagai berikut. Artinya, berbuat baiklah, semoga engkau bahagia. Next. Yang kedua ada umroh. Syarat umroh yaitu beragama Islam, akil balik, berakal sehat, merdeka, mampu secara materi, fisik, dan ilmu. Yang kedua ada rukun. Rukun yang pertama yaitu niat. Niat umroh diwajibkan memakai kain ihram terlebih dahulu. Setelah itu berwudu, lalu dilanjutkan dengan membaca niat. Bacaannya seperti ini. Nawaitul umrota wa ahramtu bihalillahi ta'ala.
Selanjutnya ada tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga ada sya'i. Sya'i itu kegiatan berjalan bolak-balik dari Bukit Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat ada tahalul. Tahalul simbolisnya dengan mencukur rambut sendiri minimal memotong 3 helai. Di sini laki-laki disarankan sedangkan perempuan tidak. Dan yang terakhir ada tertib. Selanjutnya ada dalil umroh. Selanjutnya adalah bacaan dalam rukun umroh. Yang pertama, mikat di Masjid Zulhulaifah atau Abyar Ali. Mikat ini terletak di Madinah. Sebelum persiapan ihram, jamaah membaca labaika Allahumma bi umroh. Artinya, aku sambut panggilanmu, ya Allah, dengan umroh. Yang kedua, menuju Masjidil Haram di Mekah dari mikat. Dalam perjalanan menuju Masjidil Haram, sebaiknya memperbanyak bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah itu sebagai berikut. Labaik Allahumma labaik. Labaika la syarika laka syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labaik. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, serta kekuasaan hanya bagimu, tanpa sekutu apapun. Yang ketiga, tawaf. Pada proses tawaf, ada pembacaan doa sebagai berikut. Yang artinya, ya Allah, engkau sumber keselamatan dan daripadamulah datangnya keselamatan itu semua. Maka sambutlah kami, wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera, dan masukkanlah kami ke dalam surga negerimu yang bahagia. Maha pemberi berkat dan maha tinggilah engkau, wahai Tuhan yang punya keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat dan ampunan. Masukkanlah aku ke dalam ampunan. Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang dibaca oleh Rasulullah sebagai berikut. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Yang keempat, pada sholat 2 rakaat di depan makom Ibrahim. Makom Ibrahim, rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Sedangkan rakaat kedua, Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Yang kelima, beristirahat sejenak dan minum air Zam-Zam. Bacanya sebagai berikut, yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuh dari segala sakit dan penyakit pikun dengan rahmat-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang keenam, ada sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Dan yang terakhir, melakukan tahalul. Tahalul adalah akhir ibadah umroh yang tandai dengan mencukur rambut untuk laki-laki dan perempuan. Berikut ini ada dalil umroh. Diriwayatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Syafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Berikut ini ada tempat umroh dan gambar-gambarnya. Next. Dan yang terakhir ada tempat sa'i. Sa'i dilaksanakan di Bukit Syafa dan diakhiri di Bukit Marwah. Selanjutnya ada tata cara wakaf, harta wakaf, dan pemanfaatannya. Tata cara wakaf. Wakaf wajib bertemu pihak nazir atau penerima. Kedua, skema tata cara wakaf. Yang pertama adalah seorang al-wakif harus bertemu pihak nazir atau si penerima harta wakaf tersebut. Yang ketiga, mengucapkan ikrar wakaf. Yang keempat, ikrar wakaf biasanya diucapkan oleh seorang wakif di hadapan nazir. Ini juga merupakan poin penting dalam skema tata cara wakaf. Penyampaian akta ikrar wakaf kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.
Menyertakan dokumen sah akan harta yang ingin diwakafkan. Terakhir, ketika akta sudah dimuat dalam register umum, seorang wakif wajib menyertakan dokumen asli atas harta yang akan diwakafkan. Dokumen maksud tersebut dalam skema tata cara wakaf ini adalah sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. Harta wakaf. Harta benda wakaf terdiri dari harta bergerak mankul dan harta tidak bergerak goir mankul. Harta mankul ialah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya hewan, perlengkapan rumah, ibadah, senjata, buku, pakaian, dan mushaf. Harta goiru mankul, yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk digali airnya. Pemanfaatan wakaf. Dalam perspektif syariah, maka persentase luas tanah wakaf sebanyak 14,6% tersebut masuk kategori wakaf mutlak. Dengan demikian, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka tanah wakaf sebanyak 14,6% dan dari 3,3 miliar meter persegi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum, termasuk untuk pembangunan rumah, terutama untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Dari perspektif ekonomi, pemanfaatan atau pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan perumahan banyak memberikan keuntungan. Antara lain, para investor tidak perlu berinvestasi besar terkait dengan tanah. Dengan demikian, dana untuk investasi di tanah dapat dialihkan untuk pembangunan perumahan. Akibatnya, harga rumah menjadi lebih murah dan daya beli atau daya sewa masyarakat untuk perumahan tersebut meningkat. Dari perspektif agama, pendayagunaan atau pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan umum dapat membantu terlaksananya niat wakif untuk beramal jariah, serta menghindari terjadinya idle tanah wakaf. Pengelolaan wakaf dan pemanfaatannya. Dasar dan landasan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92, Allah berfirman, yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Di atas menunjukkan bahwa sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai, menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki, maksudnya bukan keseluruhan, melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai, bukan harta yang tidak dicintai. Ayat ini hendaknya dikaitkan dengan ayat 267 surat Al-Baqarah yang menjelaskan agar jangan memilih yang jelek untuk dinafkahkan. Surat Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi setiap yang dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksudnya menafkahkan harta di jalan Allah. Karena harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertian selalu meliputi belajar untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan rumah sakit, usaha pendidikan ilmiah, dan lainnya. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut Undang-Undang Wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, dan anak yatim piatu, peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum. Hadis Rasulullah tentang sedekah jariah, para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa mengalir selagi pemanfaatannya masih bisa dipetik.
Dalam hadis Rasulullah bersabda, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Imam Ahmad. Pengelolaan wakaf nazir atau pengelola wakaf nazir adalah pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan, pengaturan, pemeliharaan, dan penginvestasian harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas satu orang, kelompok, baik meliputi orang maupun bidang hukum. Dasar fikih, pihak yang melaksanakan pengurusan dan pengelolaan wakaf tersebut dinamakan wazir nakaf. Nazir meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9. Tugas Nazir, Undang-Undang Nomor 41 Pasal 2004 Pasal 11, yang adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Sertifikat tanah. Pengelolaan serta pemanfaatan sertifikat tanah sebetulnya sama dengan pengelolaan lainnya, sebagaimana dengan prinsipnya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan, peningkatan ekonomi umat, lalu kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Prinsip pengelolaan wakaf. Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang ditentukan oleh wakif. Dan yang terakhir, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada hikmah, wakaf, dan umroh. Hikmah wakaf. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan sifat tolong-menolong dalam amal kebaikan dan kemaslahatan sesama umat Islam. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda mesti telah menjadi milik pribadi yang sah. Tetap harus memiliki fungsi sosial. Meningkatkan banyaknya aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf adalah sumber daya potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dakwah, dan lain sebagainya. Wakaf merupakan peluang amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf diharapkan mampu memandirikan umat Islam dalam berbagai persoalan sosial ekonomi dan melepaskan diri dari ketergantungan dengan berbagai pihak yang tidak sejalan dan setujuan dengan umat Islam. Wakaf sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah. Hikmah umroh. Yang pertama, menjadi tamu Allah. Nabi Muhammad bersabda bahwa orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah tamu Allah Azza wa Jalla dan para pengunjungnya. Jika mereka meminta kepadanya, niscaya diberinya. Jika mereka meminta ampun, niscaya diterimanya doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat, niscaya mereka diberi syafaat. Ibnu Majah. Dimuliakannya tamu-tamu Allah dan apa yang dipanjatkan di sana akan terkabulkan semua hajatnya. Yang kedua, sebagai media penghapus dosa dan jalan menuju surga. Hadir sebagai tamu Allah di tanah suci hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berdoa untuk kebaikan dunia akhirat, memohon syafaat dan memohon kemuliaan dan ampunan. Yang ketiga, sebagai syiar Islam.
Dalam ibadah umroh, para jamaah melantunkan kalimat-kalimat talbiyah dan thayyibah. Dengan demikian, lisan dan hati senantiasa ingat kepada Allah. Yang keempat, sebagai media introspeksi diri. Saat melaksanakan sa'i, kita mengingat bahwa dahulu Siti Hajar berjuang mencari air untuk Ismail, berlarian menuju Bukit Safa dan Marwah. Dan mungkin kini kita menerima nikmat tanpa syarat. Dan yang terakhir, menjadi pribadi baik di mata Allah. Demikian juga kita setelah melaksanakan umroh, selain menjadi pribadi yang baik, kita didekatkan kepada Allah dengan memperbanyak berdoa, sholat, dan berzikir. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Si Terima kasih.